Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pemirsa TV One yang berbahagia dan di mana saja berada, selamat menikmati sahur dan semoga puasa kita nanti akan berkah dan sampai di maghrib nanti. Dan apa kabar jemaah di studio? Sudah sahur semua? Sudah. Alhamdulillah. Semoga siap. Kita menjelang imsa akan ngaji dulu, ngaji dalam indahnya Ramadan. Baik, kali ini pemirsa juga di rumah kita akan mengupas tentang jangan berhenti berdoa. Nah, bulan-bulan ini bulan baik, hari baik untuk berdoa dan diijabah. Doa-doa kita tentu ada syarat-syarat dan kita akan mengupas itu. Dan di studio telah hadir dua ustadz kondang kita. Beliau adalah Ustadz Abdul Somad. Selamat subuh Ustadz. Sobahul khair. Sobahul. Ustadz Said Kutub. Sobahul khair. Alhamdulillah. Baik, saya sebenarnya tidak mau berpanjang-panjang, serahkan aja sama Ustadz Somad. Tapi paling tidak Ustadz Somad dikasih premnya. Kita ini kadang-kadang kalau sudah terdesak baru ingin berdoa, sedang bahagia lupa. Kita ingat Tuhan kalau sudah hampir terjepit, kalau sedang lapang kita tidak mau. Dan kadang-kadang menghonjak-honjak ke bahasa Padangnya gitu ya. Begitu kalau kita lupa diri biasanya. Tidak panjang, saya kasih aja Ustaz Somad untuk memaparkan bagaimana ini kita harus jangan berhenti berdoa. Jangan kecewa dengan kalau doa belum dikabulkan. Itu dia. Terima kasih Ustaz Kusairi. Alhamdulillah kita bisa satu majelis dengan Ustaz Said Kutub, keberkahan yang luar biasa. Bapak Ibu senang atau tidak? Masya Allah, jawaban orang yang berada di bulan Ramadan pasti tulus dan ikhlas. Amin. Terlihat dari tatap matanya masih ada yang ngantuk. Tidak, hanya bergurau saja. Nabi Adam alaihissalam berdoa atau tidak berdoa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh berdoa atau tak berdoa? Rabbi ibnili Rabbi inna bni min ahli. Ya Rabbi, ya Allah, itu anakku ya Allah. Dia tetap berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi da'alni muqimas salah, jadikan aku orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, sampai anak cucu keturunanku, Rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Zakaria lama betul tak punya anak. Dia pun berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Berikanlah aku keturunan yang baik-baik. Lahirlah anaknya Yahya. Nabi Isa punya ibu bernama Maryam. Maryam punya ibu bernama Hannah. Hannah punya suami namanya Imran. Maka keluarga kecil ini disebut dengan Ali Imran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Istri Imran bernama Hannah berdoa, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku bernazar kalau aku punya anak nanti aku akan jadikan dia sebagai muharrar. Muharrar artinya khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Nanti kalau aku punya anak ya Allah, aku akan jadikan dia hanya mengabdi untuk agamamu ya Allah. Begitu kalau ingin punya anak. Ini enggak berdoa ya Allah kalau anakku nanti lahir jadi artis. Lalu kemudian pula ada seorang yang punya suami brengsek, jahat, nakal, zolim. Semua anak-anak kecil laki-laki potong lehernya. Yang perempuan biarkan hidup. Siapa itu? Fir'aun. Istrinya namanya Asiyah. Dia tetap setia menemani Fir'aun. Maka dia doanya ditulis dalam Quran. Rabbi ibnili indaka baitam fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku satu rumah dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumil zalimin. Selamatkan aku dari kaum yang zalim. Nabi Muhammad SAW
Dari mulai sholat isya, mengangkat tangan sampai tengah malam, sampai menjelang subuh, malam Jumat, 17 Ramadan, tahun kedua hijrah, ketika melawan pasukan Abu Sufyan yang mau pasukan 1000 lebih. Sementara pasukan Nabi cuma 313 orang pada perang Badar. Tahun kedua hijrah, malam Jumat. Jatuh sorban Nabi diembus angin. Biasanya orang kalau sedang berdoa, sorbannya jatuh, sorbannya dulu diurus. Apalagi kalau handphone bunyi. Putus doa. Sholat aja banyak yang doa, tahiyatul barakatuh. Iya, sebentar. Tapi Nabi SAW ketika sedang berdoa, jatuh sorbannya, datang Abu Bakar menaikkan sorbannya. Hasbuka ya Rasulullah. Cukuplah itu Rasulullah, jangan berdoa lagi ya Rasulullah. Doamu pasti dikabulkan Allah, karena Allah berjanji, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, apapun yang kau mau pasti diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tetap berdoa, memohon supaya diberikan Allah kemenangan. Nabi-nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Muhammad SAW berdoa. Ada sekarang hamba Allah yang nggak mau berdoa. Kamu nggak berdoa? Alah, yang lama aja belum dikabulkan. Astagfirullahalazim. Makanya tema kita ini, jangan pernah bosan berdoa. Ada pula orang yang berdoa di kaplingnya. Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lain jangan. Nggak boleh begitu. Kalau kita berdoa, berdoa untuk ramai-ramai. Makanya selalu berdoa ramai-ramai. Rabbana fil lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkan kami dan saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Semuanya dapat rahmat. Nabi kalau berdoa begitu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah kepada kaumku semuanya. Ini kadang-kadang, ya Allah berikanlah tetanggaku hidayah. Yang rumah baru itu jangan. Sakit betul hati. Gak boleh. Bahkan untuk menghilangkan rasa hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat dalam hati kita adalah dengan cara mendoakan dia. Bangun tengah malam, doakan dia. Ya Allah, ini ada teman saya, tiba-tiba dia berangkat haji, bukan main sakit hati saya. Untung istrinya nggak ikut. Kalau sempat ikut mungkin saya pingsan sudah, ya Allah. Ini ada tetangga saya, rumahnya baru, tetangga saya mobilnya baru, tetangga saya dapat jabatan tinggi, panjangkan umurnya, sehatkan dia, berkahi dia. Pada saat kita doakan dia, orang itu tidak tahu bahwa kita mendoakan dia, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka mislu, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Makanya kita disuruh selalu mendoakan yang baik. Jangan doakan yang tak baik. Ya Allah, ini sakit betul hati, kalau bisa dia mati cepat. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia stroke 6 bulan. Enggak boleh. Ya Rasulullah, ya. Kalau aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, kira-kira doanya apa ya Rasulullah? Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi. Nabi menjawab, Allahumma innaka afuun, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, kau cinta pada maaf. Fa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Maafkan aku, Pak Kusairi, waktu habis. Iya, terima kasih. Pemirsa, kita tidak terasa saja, apalagi kami di studio. Jangan kemana-mana, tetap di indahnya Ramadan di TV One. Kembali lagi ke indahnya Ramadan di TV One, dan kita akan bertanya, dan yang mengupasnya adalah Ustadz Said Kutub. Makanannya silakan dicicip sebelum imsak tiba, ya. Pak Ustadz, tadi Ustadz Somad udah menyampaikan tentang Lailatul Qadar, berdoa di tengah malam, di sangat sepi, ketika orang lain tidur kita bangun. Kalau diajak untuk bangun semua, tengah malam bangun semua. Silakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bahagia rasanya kita bersama guru-guru kita, bersama guru Ustaz Abdul Somad, Ustaz Kusairi. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan secara spesifik tentang ibadah puasa. Ibadah yang paling panjang dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Dipanggil orang beriman agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dari ayat 183 sampai ayat 187. Itu surat Al-Baqarah
jantungnya ada di doa. Sebagaimana Gurunda tadi menyampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jikalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah aku sangatlah dekat. Bahkan dalam surat Qaf Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Di saat kita berjalan, Allah Subhanahu wa taala berlari menuju kita. Di saat kita berlari, Allah terbang menghampiri hambanya. Ma tadlubu minni, adakah sesuatu yang kau minta dariku? Pasti aku akan berikan. Apalagi di saat-saat sahur diisi dengan sholat malam yang panjang. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kemudian ditutup dengan memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil ashari hum yastaghfirun, agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syaratnya agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Taat kepada Allah, taat kepada Nabi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengingatkan pula dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang enggak mau berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala nanti akan masukkan ke dalam neraka jahanam. Kita butuh Allah. Ad-du'a huwal ibadah. Kita ini lemah, butuh Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila wa khulqal insanu dha'ifa. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nabi-nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara para nabi, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Dalam surah Al-Anbiya surat ke-21 ayat 83 dan dijelaskan 84-nya, wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durru anta arhamur rahimin. Dahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayyub alaihissalam diberikan kekayaan, kemudian diberikan kesehatan, kemudian diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pasangan. Kemudian Allah uji. Begitulah para nabi dan rasul, makin diuji makin memuncak keimanannya, makin diberikan nikmat makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah cabut kenikmatan itu dari hartanya, kemudian diwafatkan anaknya, kemudian diambil kesehatannya, menjadi orang yang sakit pada saat itu. Berapa lama sakitnya? Kurang lebih 7 tahun. Dan dia tidak pernah berdoa kepada Allah agar kiranya Allah menyembuhkan penyakitnya. Kalau Allah memberikan kesehatan 20 tahun lamanya, berikanlah sakit itu 20 tahun juga biar sesuai. Karena dorongan istrinya, kemudian dia nabi, sudah mulai terganggu ibadahnya, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Hartanya yang hilang karena berdoa, husnuzan, kemudian tawakal kepada Allah, kemudian taat kepada Allah, sabar atas ujian yang Allah berikan. Apa yang terjadi? Allah kembalikan hartanya 2 kali lipat. Kemudian Allah lipat gandakan anak yang tadi 12 menjadi 24 anak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang sakitnya zaman itu belum ada sebelumnya, yang lebih dahsyat daripada penyakit itu, dan setelahnya nggak ada lagi penyakit setelah itu. Dia berdoa kepada Allah, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang adil, al-imamul adil, pemimpin yang adil, doanya mustajab. Kalau pemimpin yang saleh, yang taat kepada Allah, yang mengajak warganya, rakyatnya untuk taat kepada Allah, doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai berbuka. Kalau Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, ada jaraknya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala 60 lapisan. Yang tidak ada lapisannya dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan dalam surah Al-Isra
ayat 1, kemudian surah An-Najm ayat 1 sampai dengan 18. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada lagi nggak orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Musa bertanya kepada Allah, ada mereka itu hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang berdoa menjelang berbuka, itu sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takutlah kita kepada dakwatul mazlum, orang yang dizalimi. Dia berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar nasihat dari guru kita Ustaz Abu Somad bahwa selama ini ternyata doa kita numpang lewat orang tua kita. Jangan lupa itu dengan orang tua kita yang setiap malam berdoa kepada kita agar menjadi anak-anak yang saleh. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah wafat Allah jadikan kuburan raudhah min riyadil jannah. Amin. Kemudian juga bagi yang masih hidup Allah panjangkan usianya, Allah berkahi dia. Amin. Dan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Amin. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala agar doa kita dikabulkan oleh Allah serius. Sungguh-sungguh, jangan main-main, yakin doa kita dikabulkan oleh Allah. Wa antum mauqinuna bil ijabah. Yakin nggak doa kita dikabulkan oleh Allah? Kalau nggak yakin nggak akan mungkin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat-tempat mustajab di Multazam, di Raudhah. Mudah-mudahan yang hadir di sini dan pemirsa yang ada di rumah dimanapun berada diberikan kesempatan selama masih hidup haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fursatan lil haji wal umrah. Saya baca doa ini dikabulkan oleh Allah. Saya hajinya dihajikan oleh orang tua saya. Saya umroh diumrohkan oleh mertua saya. Karena doanya kita yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan-bosan kita berdoa kepada Allah dan minta doa kepada orang tua kita. Kemudian jangan lupa minta doa kepada guru-guru kita. Di antara sunnah baginda Nabi memerintahkan kepada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Beliau menyampaikan kalau Anda nanti ketemu dengan Uwais Al-Qarni, khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Dia tidak dikenal di bumi, tapi sangat terkenal di langit. Setiap doanya dikabulkan oleh Allah. Lantaran apa? Gara-gara dia taat kepada orang tuanya. Makanya kalau kita ketemu ulama, ustadz kita, guru-guru kita, yang harus kita lakukan sunnah Nabi adalah bukan hanya selfie. Boleh selfie, silakan boleh, tapi yang utama adalah minta doa dari orang-orang soleh, ulama kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Amin taala. ya rabbal alamin. Terima kasih luar biasa. Para jemaah yang mulia di studio, siapkan pertanyaan. Segmen selanjutnya kita akan bertanya, tapi saya ingin menyimpulkan sedikit soal ini bahwa ada kesungguh-sungguhan dalam berdoa. Itu penting. Keyakinannya harus di atas rata-rata. Jangan sampai pasrah saja. Baik, pemirsa tetaplah di indahnya Ramadan dan kita akan kembali lagi setelah ini. Ustadz Somad, saya mau tanya sedikit sebelum ada nanti jamaah juga diberikan. Kita tentu ada harapan-harapan. Hidup ini kan harapan. Lalu berdoalah kita. Tapi kadang-kadang yang diberikan tidak sesuai dengan yang diminta. Ini bang. Kunci pertama dari ucapan Pak Kusairi, hidup adalah pan. Orang kalau kehilangan beras, dia masih bisa hidup 3 bulan. Orang kalau kehilangan air, dia masih bisa hidup 3 hari. Tapi orang kalau sudah kehilangan harapan, dia hanya hidup 3 detik. Tik, tik. Maka jangan pernah kehilangan harapan. Di dalam doa itulah kita sedang mengharapkan segala pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang segala permohonan kita tidak dapat seperti yang kita minta, betul? Ya. Ada seseorang, 2 orang, 3 orang dipanggil oleh raja, diberi pena, Bu, pena Pak, pulpen, dikasih pena. Kata yang pertama, aduh capek-capek datang ke istana raja, cuman dikasih pena. Kalau tahu gini bagus beli di pasar. Kata yang satu, ya lumayanlah dapat pena daripada enggak sama sekali. Kata yang ketiga, aku bukan lihat penanya, tapi yang kulihat adalah siapa yang memberinya. Sehingga nanti aku ke kampung dapat bercerita, aku diberi pena oleh sang raja.
Begitulah kira-kira orang yang berdoa kepada Allah, diberikan Allah apapun, dia mampu mengalahkan keegoannya, keinginannya. Karena seringkali yang kita minta itu kadang jangankan keinginan kita, keinginan anak saja dengan keinginan ibu kadang tidak sama. Anak 5 tahun minta pisau. Mama minta pisau, minta pisau. Kira-kira ibu ngasih atau enggak? Karena menurut ilmu si ibu, anak ini kalau dikasih nanti luka. Makanya bapak seringkali minta kepada Allah, kasihlah aku rumah yang mewah, mobil yang banyak, duit yang melimpah. Kata Allah, jangan. Nanti ini bahaya untuk imanmu. Oleh sebab itu setelah berdoa, kita serahkan pada Allah, maka kita terima menurut ilmu Allah. Iqna' bima qasamallahu lak. Merasa cukuplah dengan pemberian Allah. Takun aghnan nas. Maka engkau akan menjadi orang yang amat sangat berkecukupan. Oleh sebab itu, kita berserah kepada Allah setelah berdoa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada cara lain selain husnuzan. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku pada aku. Sedang kepada manusia saja kita husnuzan, apalagi pada Allah. Mau suuzon pada Allah. Na'udzubillah. Kalau tidak sabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kalanya yang kita minta itu sebenarnya diberikan Allah hanya saja kacamata kita, pandangan kita nggak sampai ke situ. Contoh, kita minta kambing. Ya Allah, berikanlah aku kambing karena aku mau berkurban. Nggak dapat kambing. Lalu kita berkata, mana tuh? Kata Ustaz Samad, kalau berdoa dikasih kambing, buktinya saya udah doa nggak dikasih kambing. Sebenarnya Allah kasih kambing, tapi dalam bentuk dijauhkan dari musibah nabrak kambing. Sebetulnya dalam takdir pagi itu kita nabrak kambing. Tapi dua kemungkinan. Kitanya lambat, kambingnya cepat. Atau kambingnya cepat, kitanya lambat. Sehingga tidak terjadi pertabrakan antara kita dengan kambing. Kita menyangka doa tidak dikabulkan. Padahal Allah sudah kabulkan dengan dijauhkan dari musibah. Oleh sebab itu berdoa. Kemudian kita pilih waktu-waktu. Ada waktu maghrib, ini salurannya ramai sekali, hiruk pikuk ramai. Tapi ada sambungan langsung jarak jauh, SLJJ tengah malam. Sunyi, menangis. Ya Allah. Rajulun, seseorang, zakarallah, mengingat Allah khalian pada saat sunyi sepi. Fafadat ainahu, menetes air matanya. Makanya kita disuruh sholat tahajud. Di bulan suci Ramadan lah umat Islam semuanya bertahajud. Betul ibu bapak? Betul. Selama ini susah bangun malam. Tapi pada waktu malam ibu pasti bangun. Jam 3 pasti bangun. Sampai jam wakernya 2. Satu di sebelah sini HP. Tit, 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 tit. Yang satu lagi dibuat setel lagu. Asal jam 3 keluar lagu. Mati. Sampai akhirnya terbangun. Sudah 2 waker jam nggak juga bangun. Besok cari jam yang bisa nendang. Tujuannya untuk apa? Betul, untuk masak sahur. Tapi sebetulnya hikmah di balik itu membiasakan diri bangun malam. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Fa'aksiru fihi du'a. Perbanyaklah doa ketika sedang sujud. Tapi ketika sholat sendiri. Jangan ketika jadi imam. Lama bangun belakang, makmum pitam semua. Bangun tengah malam, sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir, sholat sunat, memohon kepada Allah, sholat sunat mutlak. Maka disitulah munajat kita kepada Allah. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah, jangan dilafazkan di mulut, nanti sholatnya batal. Dalam hati saja, Allah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika. Maka setelah itu mintakanlah kepada Allah SWT. Dan berdoa itu serius. Nabi kalau berdoa, pernah Nabi berdoa di atas mimbar, sahabat di bawah waktu minta hujan, Nabi angkat tangannya. Nabi itu lengan bajunya besar. Ketika Nabi angkat tangannya sampai lengan bajunya naik, nampak, maaf, ketiak Nabi. Sahabat yang melihat di bawah, apa kata sahabat? Kami melihat bayadha ibtayhi, nampak putih ketiak Nabi. Artinya tangan Nabi naik kan. Sekarang banyak orang berdoa, tangan di atas paha. Tak karena kekenyangan. Imam berdoa depan, Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu artinya kalau ada orang doa gini, itu artinya terserahlah Allah mau kabulkan, enggak apa-apa. Doa mesti serius minta kepada Allah SWT. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Aku tidak tahu doaku itu diterima Allah atau tidak, tapi aku terus berdoa karena doa adalah ibadah.
Kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, tahajud. Kita tidak pernah. Kenapa kamu nggak sholat? Ya kalau diterima. Kalau enggak, kita tidak begitu logika pikirnya. Kita terus berdoa. Karena doa adalah ibadah. Doa silahul mu'min. Senjatanya orang beriman. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, di Uighur, di Cina, di India yang sedang teraniaya di berbagai macam tempat. Minta kepada Allah. Abdul Somad tidak pernah melupakan doa setiap jadi khutbah Jumat. Khotib di atas mimbar. Allahumma ansuril Islam fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumina fi Uighur. Tapi kadang khotibnya berdoa, jamaahnya bukan meleleh air mata, malah meleleh dari sini. Oleh sebab itu doa. Jangan pernah berhenti berdoa. Idza sa'alaka ibadi anni. Kalau hambaku berkata kepadamu, bertanya ya Muhammad, apakah Tuhan itu dekat? Fa inni qarib. Aku dekat. Sedekat apa kita dengan Allah? Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau dia meminta, aku akan kabulkan. Kalau dia memanggil, aku akan menyahut. Ayat ini diletakkan setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apa maknanya? Karena kedekatan di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan banyak-banyak berdoa. Kita berhenti sejenak. Pemirsa, apa catatan yang paling penting? Tak boleh kehilangan harapan, dan berdoa adalah ibadah. Kemudian ikhtiar kita berdoa adalah sebuah ikhtiar juga. Tetapi tadi sudah dikatakan jangan pernah berdoa yang buruk-buruk, tapi berdoa yang baik-baik. Baik, kita akan ke Ustadz Said Kutub, tapi setelah yang satu ini yang mau lewat, tetaplah di indahnya Ramadan. Pemirsa TV One yang berbahagia, kembali lagi di indahnya Ramadan. Dan yang terhormat Ustadz Somad dan Ustadz Said Kutub, kita berikan ke mereka yang bertanya. Tadi kan dia mendengar saja. Ya. Baik, siapa yang mau tanya? Wah, ini dia nih, banyak. Saya mohon izin ya dari yang banyak, saya pilih Bapak. Ya, coba Pak. Nama, alamat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hendra dari Bukit Tinggi. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, di dalam kehidupan ini kadang-kadang kita iman kita berada dalam titik nadir. Nah, bagaimana kita menyikapi ini Ustaz? Berdoa kita kadang-kadang tidak, rasa-rasanya tidak dikabulkan Allah pemikiran kita. Bagaimana ini Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hendra, kita tampung. Siapa lagi? Ya Pak, yang belakang. Oke, mahasiswi sepertinya nih. Oke, lanjut. Siapa namanya dan alamat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Fadila, alamat Taro Bukit Tinggi. Begini Ustadz, saya ingin bertanya kepada Ustadz. Tadi disampaikan bahwa doa kita kalau di bulan puasa Ramadan, terutama pada masa malam Lailatul Qadar tuh lebih diutamakan Ustadz. Jadi pertanyaan saya, apa sih yang membedakan malam Lailatul Qadar dengan malam lainnya, dan apa keutamaan dari malam Lailatul Qadar tersebut? Terima kasih, saya kembalikan kepada Ustadz. Ya, terima kasih. Oke, Ustadz Somad pertama kali jawab, silakan. Yang pertama. Baik. Imam Muslim membuat satu bab dalam Sahih Muslim tentang al-iman yazid, bertambah, wa yanqus, dan berkurang. Kapan dia bertambah? Yazidu bit ta'ati, bertambah taat. Kapan dia berkurang? Wa yanqusu bil ma'siyati, berkurang kalau dia dengan maksiat. Berada di tempat yang baik, iman nambah. Berkumpul dengan orang baik-baik, iman nambah. Melakukan perbuatan yang baik, iman nambah. Keluar dari tempat baik, berkurang. Kumpul sama orang kurang baik, berkurang. Di tempat yang tak baik, no signal. Oleh sebab itu, jaga yang tiga ini. Bersama orang baik, mujalasatus sholihin. Di tempat baik, masjid, surau, langgar, musola, majelis ilmu, pengajian. Beramal dengan amal yang baik.
Itulah yang disebut dengan berjamaah. Alaikum bil jamaah. Jangan tinggalkan jamaah. Dan di bulan Ramadan inilah jamaah itu terjaga. Pengajian menjelang sahur berjamaah. Nanti sholat subuh berjamaah. Habis itu di kantor pengajian atau di tempat kerja zuhur, nanti ada kultum zuhur, ada pengajian asar. Lalu kemudian sore berbuka berjamaah dengan keluarga. Lalu kemudian malamnya tarawih berjamaah. Habis itu witir berjamaah. Habis itu tadarus Quran berjamaah. Habis itu nanti malam 10 terakhir ada i'tikaf malam berjamaah. Maka jangan sampai iman titik nadir 00 tak bermakna, jaga jamaah. Lalu kemudian kalau kita sudah berjamaah, insya Allah satu paket itu jamaah membuat kita istiqomah. Kalau sudah istiqomah, insya Allah husnul khotimah. Itu 3 in 1. Jamaah, istiqomah, husnul khatimah. Kenapa tidak husnul khatimah? Karena tidak istiqomah. Kenapa tidak istiqomah? Karena tidak berjamaah. Kenapa tidak berjamaah? Nggak tahu. Oleh sebab itu maka jaga. Insya Allah kalau kita amalkan amalan-amalan Ramadan ini, maka insya Allah kita akan istiqomah. Bahkan setelah keluar Ramadan, Idul Fitrinya istiqomah, halal bihalalnya istiqomah. Justru Syawal adalah bulan peningkatan. Maka insya Allah tidak akan ketemu kita dengan titik nadir iman 0 blank kosong. Kalau sudah hati kosong, kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kalau hati kosong pasti akan diisi oleh yang lain. Hati ini seperti cawan. Kalau dia kosong dari air, dia akan diisi udara. Lambung juga begitu. Kalau sudah kosong dari makanan, akan diisi yang lain. Apa penyakitnya? Mah, kembung, masuk angin. Oleh sebab itu selalu diisi dengan iman. Maka selalu kita doa, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan padamu. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqomah. Amin ya rabbal. Ustaz Said Kutub silakan jawab. Tadi ada apa? Keberkahan Ramadan, adanya pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'akum syahrun mubarak, syahrul Ramadan, penuh dengan keberkahan. Limpahan rahmat, ampunan dosa, dilipat gandakannya pahala yang sunnah menjadi wajib, wajib dikalikan 70 kali lipat dan seterusnya. Kemudian idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Dibuka pintu lebar-lebar surganya Allah, ditutup rapat-rapat nerakanya Allah, kemudian dibelenggunya para setan. Ini orang mudah dalam melakukan kebaikan. Nuansa bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan. Lagu-lagu aja berubah menjadi lagu-lagu religi. Kemudian kita di siang hari kalau ngelihat kecoa ibarat kurma, ya kan? Kemudian juga kita lihat bensin ibarat marjan. Itu kalau suasana di bulan Ramadan dan bulan puasa. Dan yang gak kalah hebatnya adalah bulan Ramadan ada malam yang lebih dahsyat, yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih hebat daripada 1000 bulan. Doa kita kalau dikabulkan oleh Allah luar biasa, bertepatan di malam kemuliaan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah ke langit dunia, ini baru berangsur-angsur. Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Makanya ibaratnya kita nuzul Quran 17 Ramadan. Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah 17 Ramadan. Kemudian dari Baitul Izzah ke langit dunia, wallahu a'lam bishawab, hanya ada di bulan Ramadan. Dan kapan waktunya? Di 10 hari yang terakhir. Kemudian carilah di malam-malam yang ganjil dan genap. Walaupun ganjil dan genap itu urusan pemerintah, ya kan? Ganjil dan genap itu berlaku kalau di Jakarta tuh ya, mungkin di wilayah tempat yang lain. Dan itu cari di malam-malam kemuliaan. Kalau kita berdoa dimudahkan oleh Allah. Di saat itu di malam kemuliaan kita sholat tarawih 2 rakaat. Kemudian kita melakukan aktivitas ibadah lainnya, kita wafat maka dihitung 1000 bulan, 83 tahun plus 4 bulan. Makanya hebatnya keberkahannya umat Nabi Muhammad SAW, mungkin usianya nggak panjang, antara 60 sampai 70 tahun umat Nabi Muhammad SAW, dan kalaupun yang lebih dari itu sedikit. Wa qalluhum mayyajuzu dzalik, kata baginda Nabi. Makanya yang usianya 69 tahun siap-siap tahun depan. Ya, namanya umur, usia nggak ada yang tahu, bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan.
Atau kebalikannya, saya belakangan, Bapak Ibu dulu. Tapi kalau di antara ustadz-ustadz ini kemungkinan saya duluan. Setelah takziah ke rumah Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan kemudian kira-kira seperti itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lagi nanya. Siap. Ke Ustadz Somad. Ada tadi dikatakan oleh Ustadz Said Kutub, Ustadz, ud'uni astajib lakum. Tapi ada hubungannya tidak dengan min haitsu la yahtasib. Coba diterjelaskan dikit. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak-banyak beristighfar. Allah kasih 3. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya Allah berikan kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Bonus hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah Zakaria masuk ke dalam mihrab tempat penjagaan Maryam. Maryam itu diwasiatkan harus dijaga orang yang soleh. Yang soleh itu adalah Nabi Zakaria. Maka dia bertanya, ya Maryamu anna laki hadha? Dari mana kau dapat makanan sebanyak ini? Sedangkan aku tidak pernah membawakan makanan. Buah musim dingin ada di musim panas, buah musim panas ada di musim dingin. Apa kata Maryam? Min indillah, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah kalau sudah berkehendak memberi, maka bighairi hisab, unlimited edition. Tidak terhitung, tidak terkira oleh manusia. Tapi jangan gara-gara cerita min haitsu la yahtasib, tak disangka-sangka, tak dikira-kira, besok nggak ada yang kerja. Dibangunkan sama istrinya, abang, udah, mas, nggak kerja, min haitsu la yahtasib. Kalau ada suami ibu yang begitu, ibu jangan marah, diam saja. Nanti insya Allah jam 5 sore dia nanya, mana buka puasa kita? Ibu tinggal balikkan. Min haitsu la yahtasib. Tetap ada usaha dan ikhtiar. Ada usaha dan ikhtiar. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in? Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu rezekiku tidak mungkin diambil orang. Fatma'anna qalbi. Maka hati pun menjadi tenang. Kalau sudah tertulis nama kita di bakwan itu, Abdul Somad, tidak akan mungkin diambil orang. Apa kata pepatah orang tua-tua dulu? Rezeki musang tak akan mungkin ditangkap harimau. Kalaulah rezeki musang dimakan harimau, sudah lama musang itu punah. Tapi hari ini musang masih tetap ada. Oleh sebab itu maka ini memberikan kita motivasi tetap beramal, dan Allah kasih bonus min haitsu la yahtasib. Satu lagi, singkat saja ini. Banyak memberi, banyak menerima. Ketika berdoa, tadi kan jangan pernah berhenti berdoa, kemudian ada sedekah balik. Jadi ini dia keajaiban itu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang bersedekah di jalan Allah karena Allah lillah, kamatsali habbah, menanam 1 butir. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 tangkai. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap tangkai ada 100. 1 jadi 7 kali 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih dari yang dikehendaki manusia. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunianya. Maka pancinglah dengan bersedekah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Lama saya lihat banyak orang-orang kaya itu ternyata sedekahnya luar biasa. Tapi ada juga orang yang susah, sedekahnya luar biasa. Tapi juga ketemu orang yang miskin, pelitnya luar biasa. Terima kasih pemirsa TV One dan jemaah di studio. Ternyata tidak terasa sudah di penghujung ternyata. Tapi ini nanti ada kesimpulan, juga ada doa dari Ustadz Somad. Tetap di TV One, di indahnya Ramadan. Masih di indahnya Ramadan dan kita di segmen terakhir, dan kita berikan ke Ustadz Said Kutub untuk memberikan kesimpulan inti dari cerita kita dari awal tadi.
agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Satu, kita sungguh-sungguh tidak main-main kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan kemaksiatan dan dosa. Kemudian yang kedua, ada tempat-tempat mustajab. Kemudian minta doa orang tua, ulama-ulama kita. Kemudian tinggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita bisa langsung diberikan di dunia, bisa cepat, bisa lambat, atau bahkan doa kita dikabulkan di akhirat nanti. Ini adalah doa-doamu yang selama ini engkau panjatkan, maka diberikannya oleh Allah. Atau juga bisa jadi ini lebih baik, maunya Allah, bukan maunya kita. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita cintai, yang kita sukai enggak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang kurang baik di mata kita sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesimpulan dari Ustadz Somad, Abdul Somad, langsung doa. Ada qaf dal ra yang disebut Allah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa disebut dengan qadar? Kalau di orang Arab mengatakan dia ini orangnya hebat, maka orang mengatakan fulanun lahu qadar. Si fulan itu punya qadar, punya kemuliaan. Maka ketika Allah mengatakan malam ini mulia, maka Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada banyak manusia, tapi sedikit yang jadi nabi. Ada banyak nabi, sedikit yang jadi rasul. Ada banyak rasul, sedikit yang jadi ulul azmi. Ada 5, tapi satu yang dipilih, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada luas permukaan bumi, tapi ada satu yang dipilih oleh Allah, panjangnya hanya 42 km. Itulah tanah haram. Dan di antara tanah haram ini ada lagi tempat yang paling kecil, itulah Ka'bah. Dan di antara yang Ka'bah ini ada lagi tempat kecil, tempat makbul berdoa, multazam, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Begitu juga dengan hari. Ada begitu banyak hari siang. Tapi di antara banyak hari ini ada satu hari yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Malaikat paling banyak turun di padang Arafah hari itu. Itulah dia tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Saudara kita yang di padang Arafah berdoa, kita tidak bisa, maka kita tetap melaksanakan puasa Arafah. Begitu juga dengan malam. Ada 300 sekian malam. 300 sekian 350 malam. Diperkecil lagi malam-malam Ramadan, diperkecil lagi ada satu malam. Maka kalau ditanya apakah hari yang paling mulia? Hari Arafah. Apakah malam yang paling mulia? Malam Lailatul Qadar. Makna kedua daripada qadar itu adalah qaf dal ra qudira. Qudira alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Qudira artinya sempit. Kenapa malam Lailatul Qadar itu disebut malam yang sempit? Andai malaikat itu terdiri dari kuku, darah, daging dan bulu, mereka makhluk yang padat, turun mereka, maka dunia ini sempit. Syukur malaikat itu dari cahaya. Maka sebanyak-banyak cahaya tidak mengambil tempat. Cahaya 5 watt dengan cahaya 100 watt sama, tidak mengambil tempat. Andai cahaya 100 watt dengan 5 watt beda, pecah kamar kita. Oleh sebab itu maka ketika pagi Lailatul Qadar itu matahari redup. Kenapa matahari redup? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat beramai-ramai naik ke atas, maka kalah cahaya matahari. Dan qadar juga berarti takdir. Malam itu ditetapkan segala takdir, maka bermohonlah setiap malam-malam Ramadan, mana tahu kita terjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Tapi Allah tidak kasih tahu. Tidak dikasih tahu siapa yang dapat haji mabrur, tidak ada yang tahu siapa dapat salat usta, tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha, tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Katanya Ustaz Somad, kalau dapat Lailatul Qadar itu keluar dari Ramadan wajahnya putih berseri gemuk. Itu bukan Lailatul Qadar, kelebihan kolesterol. Silakan doa dulu Ustaz. Kita doakan akhiri. Maka kita berdoa supaya kita mendapatkan barokah hidup insyaallah. Amin. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri, wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', kami bermohon jangan sampai kami punya ilmu tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', jauhkan kami dari hati yang tak khusyuk, tak takut padamu. Wa min nafsin la tasba', jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma', jangan sampai doa kami tidak Engkau kabulkan. Allahumma stajib du'aana ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah ya arhamar rahimin, irhamna, curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu untuk kami. Allahumma ya Allah innaka afuun, Engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, Kau cinta pada maaf, fa'fu anna,
Maafkan kami ya Karim, wahai Engkau yang maha dermawan, maha baik, maha memberi segala sesuatu pada kami. Allah akrimna wa la tuhinna, muliakan kami, jangan hinakan kami. Wa'atina wa la tahrimna, beri kami karuniamu, jangan sampai kami pulang keluar dari Ramadan ini dalam keadaan hampa, tak membawa apa-apa ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibunda kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di studio dan semua yang mendengarkan menyaksikan acara ini, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pengajian kita pagi ini, semoga membawa manfaat dan berkah. Saya Abdullah Kusairi atas nama kru dan seluruh kabar kerja mohon undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.